Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam tanpa halangan suatu apapun. Kembali lagi ke channel Andri Prasetyo, ya. Di sini Bapak akan mengajarkan materi mengenai administrasi infrastruktur jaringan, ya. Administrasi infrastruktur jaringan. Jadi materi apa saja nanti kita akan pelajari di materi administrasi infrastruktur jaringan tersebut, ya. Yang pertama tentunya kita nanti menggunakan alat yang namanya mikrotik. Nah, ini ya yang tidak asing seperti ini. Mikrotik seperti ini semuanya insyaallah tidak ada asing lagi. Jadi seperti ini ya. Kemarin di kelas 11 sudah sedikit banyak sudah mengetahuinya apa itu mikrotik. Nah, seperti ini mikrotik ya, anak-anakku sekalian. Ini jadi ada macam-macam. Ini ada RB750, ada ini RB951, ada RB941 gitu ya. Jadi ada bermacam-macam. Mikrotik itu fungsinya untuk apa? Silahkan nanti adik-adik sekalian atau anak-anakku sekaliannya silahkan membuka lagi buku di kelas 11 kemarin ya. Tuh. Oke, jadi nanti kita belajar mikrotik yang tertentu. Yang pertama ini ya, usah jauh-jauh, kita cara melakukan riset pada mikrotik ya. Jadi nanti riset mikrotik ini bisa dilakukan nanti dengan dua hal, yaitu dengan hand reset dan soft reset ya, seperti itu. Nanti lebih jelasnya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang kedua yaitu mengenai setting IP dan DHCP pada mikrotik. Nah, IP itu apa? Kemarin sudah dijelaskan di kelas 11 ya. Di pelajaran 1 sudah ada, di pelajaran infrastruktur juga ada ya. DHCP itu juga apa? Nah, jadi sudah dipelajari di sana. Jadi IP adalah internet protokol. Kalau DHCP Dynamic Host Configuration Protocol pada mikrotik. Jadi nanti kita setting ini. Jadi kita setting dalam dua hal. Yang pertama ada yang namanya IP statik, ada yang namanya IP dinamik ya. Jadi setting IP statik itu kita berikan secara manual. Kalau DHCP berarti server tersebut nanti akan memberikan alamat IP ke klien. Kalau dalam klien nanti dia menerima alamat IP secara otomatis dari server. Jadi nanti ada IP server dan ada IP klien. Ya, ada IP statik, ada IP dinamik. Setting NAT untuk routing mikrotik. Setting ya, setting NAT. NAT apa? Network apa? Coba dilihat lagi nanti bukunya. Saya network bla 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 translation ya. Itu apa? Nah, nanti dicari ya. Silahkan komen di bawah kepanjangan dari NAT. Saya kasih tahu network translation. A-nya saya simpan ya. Jadi nanti untuk A ini silahkan di komen di bawah ya. Network translation. A-nya apa? Nah, cari ya. Untuk routing mikrotik. Nah, jadi ini setting NAT. Nanti setting NAT di sana dibahas mengenai NAT. Materi berikutnya ya. Ini nanti membahas mengenai bagaimana cara kita mendapatkan internet ya. Jadi internet kita ini bisa kita manfaatkan untuk IP yang ada di bawahnya. Nah, ini perlu kita setting, namanya setting NAT ya. Jadi kalau kita dalam router itu, kalau IP yang di bawahnya itu supaya bisa dapat melakukan internet juga, itu makanya harus kita setting NAT ya. Inilah yang mentranslasikan bla 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 ke jaringan ya. Manajemen bandwidth. Ini bandwidth. Nanti bab berikutnya mengenai manajemen
bandwidth. Manajemen bandwidth ini adalah jadi kecepatan untuk akses internet ya. Jadi kecepatan dalam kita melakukan internet itu nanti kita manajemen. Jadi si klien ini nanti kecepatannya berapa ya. Semuanya kasih cuma si klien ini kasih 2 mega. Besar itu kalau 2 mega ya. Atau cuma 215 kbps. Nah, itu. Nanti yang manajemen di dalam Mikrotik itu namanya manajemen bandwidth ya. Di sana kita menjelaskan tentang Q ya, Q ya. Q nanti di sana ada. Kita lihat. Ini mengenai manajemen bandwidth. Terus selanjutnya mengenai firewall Mikrotik. Ya, ini firewall ya. Firewall, tahu tentang firewall? Tembok api ya. Firewall Mikrotik. Nah, di sini yang memblokir, yang memperbolehkan, yang menolak nanti ada di sini ya, di mengenai firewall Mikrotik. Contoh kita mau memblokir situs tertentu. Nah, nanti ada settingannya ada di firewall gitu ya. Tuh, mengenai firewall. Selanjutnya ada proxy server pada Mikrotik. Ini sama ya. Jadi kita nanti bertugas sebagai tempat penyimpanannya. Jadi kita sebagai proxy servernya. Jadi kita yang melakukan sananya. Terus ada NTP client pada Mikrotik. Ini jadi nanti penjelasannya lebih kompleks di bab-bab berikutnya yang kita bahas nanti ya mengenai Mikrotik. Jadi di pertemuan kelas 12 ini di semester 1 ini ya. Jadi ada ini nanti kita pelajari satu persatu sampai dengan tuntas. Itu mungkin materi-materi yang nanti akan kita sampaikan dan kita ajarkan ya. Ya, seperti itu. Nah, contoh bentuk Mikrotik seperti ini ya. Jadi nanti bisa dilihat sendiri di lab ya, di lab. Nah, kita konekkan dulu ke internet. Nah, ini ya. Nah, ini bentuk-bentuk Mikrotiknya seperti ini seperti ini. Nah, di sekolah ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada ya. Yang seperti ini sudah HAP Lite, ini berarti sudah menggunakan apa? Wireless. Jadi di dalam Mikrotik ini sudah ada wirelessnya. Kalau yang seperti ini belum ada wirelessnya, dia hanya ada ini 5 port ya, 5 port tapi tidak ada wirelessnya. Ini sama nih ya. Ini juga sama. Nah, kalau ini juga yang ini juga sudah ada apa namanya wirelessnya ya. Ini sudah ada wirelessnya. Jadi wireless client nanti sudah ada. Ini yang ini juga yang seperti ini ada ya di ini sekolah banyak. Jadi yang ada di sekolah ini ada, ini ada, ini ada. Jadi nanti adik-adik semuanya bisa belajar mengenai Mikrotik ya. Cara setting dasarnya semuanya juga ada ya, macam-macam bentuknya. Oke, mungkin itu dari Bapak perkenalan untuk materi-materi berikutnya. Dipersiapkan. Yang belum punya Mikrotik silahkan bisa beli di Mikrotik Indonesia ya. Nanti silahkan beli di sana ya, melalui Citra Web bisa, di Bukalapak juga bisa, ada banyak tergantung adik-adik sekalian mau beli di mana ya. Paling tidak kalau adik-adik sekalian punya di rumah bisa memanfaatkan istilahnya kalau Bapak Ibu gurunya menerangkan langsung bisa dipraktikkan ya. Mungkin itu dulu dari Bapak, saya akhiri. Ya jangan lupa tadi ada satu pertanyaan mengenai NAT tadi ya, mengenai NAT network bla 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 translation A nya itu apa. Nah, silahkan dijawab di deskripsi ya. Tuh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.